Halo semua, perkenalkan saya Nuria Lutfiana, CP169 dari Universitas Islam Malang, jurusan Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai navigasi pada software Odoo versi 16. Langsung saja, mari kita mulai. Navigasi Odoo merupakan elemen yang membantu para penggunanya untuk berpindah antara halaman pada software Odoo dengan mudah. Navigasi pada Odoo itu menggunakan internal link untuk mengarahkan para pengguna ke halaman yang diinginkan di dalam lingkup domain yang masih sama. Ada beberapa navigasi yang ada pada Odoo yang akan dibahas pada video kali ini. Di antaranya navigasi untuk database, viewcard, active the developer mode, view metadata, search view, filter, group by, dan yang terakhir adalah navigasi untuk date format dan separator. Langsung saja kita bahas dari yang pertama, yaitu navigasi pada database. Database itu merupakan sekumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang untuk saling berhubung hingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan ini, pengguna bisa memperoleh informasi, mencari informasi, menghapus dan juga menyimpan informasi tersebut. Di dalam Odoo, dalam satu servernya itu bisa menggunakan lebih dari satu database, tergantung dari stroke yang ada dalam servernya. Database Odoo ini menggunakan jenis database relasional, yaitu basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Langkah pertama untuk mengakses database ini perlu dipastikan bahwa kita sudah memiliki software Odoo terlebih dahulu, yaitu software Odoo yang versi 16. Nanti setelah itu kita akan ke halaman browser untuk mencari localhost 8069 web login. Nah, ini merupakan tampilan login untuk ke database tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa nama database yang ditampilkan, yang ingin kita buka adalah database ini. Gitu. Untuk melihat database lain, membuat database lain, kita perlu dengan melihat dari select ini. Nanti akan keluar database yang lainnya. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk meng-create database. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke halaman manage database-nya. Setelah kita mengarah ke halaman manage database Odoo, nanti kita klik yang ini, create database. Setelah itu akan muncul form yang seperti ini. Nah, dari sini kita masukkan master password yang telah kita dapatkan pada awal instalisasi. Setelah itu masukkan buat nama database-nya sesuai dengan keinginan kita, lalu dilanjutkan dengan email dan juga password yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk phone number ini fungsinya opsional, tidak diisi pun tidak masalah. Lalu kita isi language-nya, country-nya, dan juga demo datanya jangan lupa ditempel. Setelah selesai, maka kita create database tersebut. Jika berhasil meng-create database, maka nanti kita akan diarahkan kembali ke halaman login. Nah, di sini kita dapat men-select database mana yang kita inginkan. Nah, di sini saya menggunakan database saya yaitu CP169. Lalu memasukkan email dan juga password untuk loginnya. Lalu klik login. Nah, ini merupakan isi dari database tersebut. Berarti kita telah berhasil membuka database milik kita. Selanjutnya adalah navigasi untuk viewcard. Viewcard ini merupakan tampilan dalam bentuk card yang ada dalam aplikasi Odoo. Nah, viewcard ini terdapat beberapa jenisnya. Untuk melihat viewcard ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke menu
ke modul yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan modul purchase. Nah, setelah itu akan menampilkan isi dari modul purchase. Nah, di bawah ini merupakan tampilan dari view card. Di view card ini memiliki beberapa jenis tampilan. Ada sekitar 5 tampilan pada menu purchase ini. Pertama itu ada tampilan list. Nah, ini merupakan tampilan list dari menu dari modul purchase. Nah, list ini menampilkan item-item dari sekumpulan daftar yang tersusun berbasis ke bawah ataupun ke samping dengan tampilannya di scroll ke bawah ke sampingnya. Selanjutnya itu ada Kanban view. Ini menampilkan catatan sebagai kartu di tengah antara tampilan daftar dan tampilan formulir yang tidak dapat diedit. Nah, ini merupakan tampilan Kanban dari modul purchase. Lalu selanjutnya itu ada pivot table view. Nah, pivot table view ini digunakan untuk merangkum, mengkelompokkan atau mengeksplorasi, mempresentasikan dan juga menghitung dan melakukan analisis data. Ini merupakan tampilan dari pivot di modul purchase. Selanjutnya itu ada graph. Graph ini merupakan tampilan grafik yang memberikan tampilan grafis dari sebuah data. Nah, di tampilan graph ini bisa berbentuk diagram batang, diagram lingkaran maupun diagram garis. Pada modul purchase, grafiknya itu berbentuk diagram batang. Selanjutnya ada calendar view. Nah, calendar view ini menyajikan garis waktu atau tampilan waktu untuk data. Itu menampilkan catatan sebagai acara di dalam kalender harian, mingguan, maupun bulanan. Lalu selanjutnya ada active developer mode. Nah, developer mode ini memiliki akses penuh terhadap semua fitur yang ada dalam aplikasi Odoo. Nah, untuk mengaktifkan developer mode ini ada beberapa langkah yang dilakukan. Pertama, kita masuk ke menu setting. Setelah kita masuk ke menu setting, kita scroll hingga ke bawah sampai bertemu dengan developer tools. Nah, lalu klik active the developer mode. Tunggu beberapa saat, nanti kita akan dialihkan ke halaman discuss. Nah, di halaman discuss ini nanti kita bisa lihat di atas ini ada gambar kumbang. Ini menandakan bahwa kita telah berhasil mengaktifkan developer mode-nya. Selanjutnya, navigasi pada view metadata. View metadata ini memberikan kita sebuah informasi mengenai ID pembuat, tanggal dibuat, dan tanggal terakhir diedit dari satu dokumen. Nah, untuk mengakses metadata ini, langkah pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan developer mode tadi. Seperti tadi kan kita sudah melakukan aktivasi developer mode-nya ya. Selanjutnya adalah melihat letak metadata itu di mana. Pertama yang harus dilakukan adalah kita buka modul yang kita inginkan. Setelah kita buka modul tersebut, langkah selanjutnya adalah pilih salah satu dokumen yang kita inginkan. Di sini saya memilih dokumen yang dari vendor IDMate ini. Nah, kita klik datanya. Nah, nanti akan muncul dokumennya. Gitu. Setelah muncul dokumen ini, untuk melihat metadatanya, maka kita klik icon kumbang ini. Setelah kita klik, nanti akan muncul beberapa pilihan. Nah, terus setelah itu kita pilih yang view metadata. Nah, di sini akan menampilkan view data meta dari dokumen tersebut, seperti dari ID hingga last modification date-nya. Selanjutnya ada navigasi pada search view.
Search view itu merupakan salah satu fitur dalam aplikasi Odoo untuk melakukan pencarian. Untuk mengetahui letak di mana search view itu, kita bisa lihat dari sini. Dia terpampang jelas pada di bagian atas dalam aplikasi Odoo. Gunanya ini kan tadi untuk melakukan pencarian ya. Jadi misalkan saja di sini saya ingin mencari kata Gemini. Di sini ada pilihannya, ada search order for Gemini, vendor Gemini, buyer for Gemini, product for Gemini, atau research document for Gemini. Di sini saya memilih salah satunya, yaitu ada search vendor for Gemini. Itu kita klik vendornya. Nah, ini maka akan menampilkan hasilnya. Gitu. Ini vendor yang Gemini. Sangat mudah untuk melakukan pencarian, bukan? Lalu selanjutnya ada navigasi untuk filter. Filter ini digunakan untuk menyaring data yang banyak agar mudah dicari dan ditemukan, atau dapat dikategorikan atau dikelompokkan berdasarkan apa yang kita inginkan. Fitur filter ini terletak pada di bawah fitur search. Nah, ini merupakan fitur letak dari fitur filter. Kita tekan saja. Nah, nanti di sini sudah ada nih pengelompokannya. Selain dari daftar ini, kita pun bisa juga melakukan mengcustom filter tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini salah satu contohnya adalah saya menggunakan fungsi filter ini untuk mengkelompokkan data yang banyak tadi menjadi data yang hanya purchase order doang. Purchase order saja. Dari hasil filter tadi telah ditemukan dokumen yang dalam status purchase order itu cuma satu. Ini statusnya purchase order itu hanya satu. Selanjutnya ada navigasi untuk buy. Nah, group by ini akan menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Jika dalam satu tabel ini terdapat beberapa data yang sama, maka data yang ditampilkan itu hanya satu saja. Letak dari group by ini ada di sebelah fitur filter. Nah, untuk menggunakannya, pertama kita lakukan adalah tekan group by-nya. Nanti akan muncul nih beberapa pengkelompokan data. Di sini salah satunya saya klik yang vendor. Nah, di sini akan muncul nih pengelompokan data dari vendor seperti itu. Selain itu, kita pun juga bisa mengcustom pengelompokan data itu sesuai dengan keinginan kita. Yang terakhir itu ada navigasi untuk data format dan separator. Dalam aplikasi Odoo, Date itu sudah memiliki formatnya tersendiri, namun kita bisa mengcustomnya sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, kita bisa mengubah separator yang ada, yaitu diantaranya adalah separator untuk nilai mata uang yang diinginkan. Bisa kita ubah dari mata uang yang satu ke mata uang yang lainnya. Untuk melakukan format data ini, yang perlu kita lakukan adalah masuk terlebih dahulu ke menu setting. Setelah masuk ke menu setting, kita akan diarahkan ke menu setelah masuk ke menu setting, langkah selanjutnya adalah pilih yang translation. Di sini kita pilih yang language. Lalu kita pilih bahasa Indonesia. Nah, setelah itu akan menampilkan hasil dari bahasa Indonesia tersebut. Nah, di sini ada date formatnya dan separator formatnya. Di sini date format dari aplikasi Odoo itu adalah DMY seperti ini. Ini memiliki arti khusus gitu. Nah, di sini di bawah sini ada kode-kode dari istilah-istilah yang ada.
seperti ini, saya yang tadinya itu menggunakan baby service dalam Century, lalu kita berubah menjadi Ears Without, seperti itu. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaklumi. Terima kasih.